Istri saya dari seorang Kristen, saya masih beragama Islam waktu itu. Ini ketemu deh, lagi menikah nih, ketemu nih orang luka, ketemu sama orang yang luka deh. Jadi Oke, saling melukai gitu iya. kan. Semua kewajiban agama yang sebelumnya aku nggak pernah jalanin secara penuh, aku lakuin. Tinggal Oke. satu aja yang belum, naik haji. Aku mau ke gereja. Sementara di ajaran agama saya waktu itu, nggak boleh kita nginjak gereja nih gitu kan. Tiba-tiba ada sinar terang di kamar. Hmm, Saya lagi tengkurap gitu ngeliat sinar itu terang banget sih. Wujudnya itu adalah wujud manusia, oke. pakai jubah. Halo, Shalom, GMCC. Apa kabar? Hari ini kita ada kedatangan narasumber dan ini luar biasa. Pengalaman dia luar biasa dan pasti kita akan banyak belajar dari abang satu ini. Saya ngomongnya abang, nggak boleh bapak ya, karena mau tetap muda, menolak tua. Oke, siapa itu? Siapa dia? Ini dia. Halo, Bang Halo. Monty. Bang Monty, Ya. eh aku direkomen nih, ada banyak Hmm. juga yang minta nih. Bang Mm-mm. Monty ceritanya, kisahnya banyak banget katanya yang bisa menjadi berkat. Gitu ya. Jadi para Puji pemirsa Tuhan. podcast GMCC pengen denger lah kisah Hmm. salah satu atau banyak atau bukan semuanya juga nggak apa-apa kalau misalkan mau berbagi dengan Mm-mm. kita. Kira-kira boleh kan? Boleh dong, boleh banget. Apa yang boleh? Salah satunya? Salah satunya apa ya? Mungkin ini kali ya, perjalanan imannya. Kayak Wow, perjalanan ngeri. iman yang udah sekian puluh tahun kita persingkat jadi beberapa menit gitu. Siap, nggak apa-apa ya. Yang penting jadi berkat. Jadi berkat. Oke, Oke. ya udah kalau gitu aku mau dengar juga, dengar cerita. Gimana sih perjalanan iman yang ya aku ada sempat selentingan juga dengar ya. Ini salah satu kisah yang eh, sangat mengesankan Mm-mm. sehingga tetap bertahan sampai dengan hari ini. Iya, jadi eh memang aku kan latar belakang bukan dari keluarga Kristen ya. Oke. Ya, saya dibesarkan di keluarga yang beragama Islam, gitu Mm-mm. ya. Dan Islam yang cukup taat, Oke. ya. Dan tapi saya pribadi sejak kecil sebetulnya mengikuti ajaran agama saya waktu itu juga karena lebih eh, kepengen harus nurut aja sama orang tua sih. Hormat lah ya kepada. Hormat gitu ya. Jadi secara pribadi juga nggak pernah apa ya namanya yang ngalamin Tuhan gitu kan, yang Oke. sebenarnya itu seperti apa. Jadi lebih kepada melakukan ritual-ritual keagamaan aja. Karena contoh dari orang tua Karena kali. contoh dari orang Oke. tua gitu kan, diajarin untuk sholat iya, Oke. diajarin untuk belajar ngaji ya Mm-mm. juga gitu kan, Mm-mm. walaupun juga nggak selesai tuh gitu karena saya kesulitan banget deh gitu kan Oh, untuk baca oke. Al-Quran gitu kan. Oke. Nah, sampai pada waktu sudah dewasa dan khususnya lagi mulai SMP, SMA, Mm-mm. orang tua uh, sekolahin saya di sekolah Katolik. Oh iya? Mm-mm, Oke. di sekolah Katolik. Nah, waktu saya di sekolah Katolik kan waktu itu sekolahnya di Kanisius ya. Dan memang itu disyaratkan pada waktu saya sekolah itu bahwa eh, anak-anak yang non Katolik Mm-mm. kalau orang tuanya mau sekolahin anaknya di situ memang harus tanda tangan mengikuti agamanya, pelajaran Menyetujui. agamanya Katolik pada waktu itu. Oke. Nah, kemudian Hmm. berjalannya waktu, eh, ya masuk dalam pergaulan yang salah dan sebagainya, dan akhirnya waktu itu saya menikah. Dan memang waktu itu pernikahan kami itu beda agama sih, gitu Oh, dari kan. awal? Dari Oh, awal oke. beda agama ya, istri saya dari seorang Kristen dan saya masih beragama Islam waktu itu. Keluarga setuju? Kenapa? Keluarga setuju? Sih enggak, Oh, gitu kan oke. awalnya kan bertentangan juga kan gitu Oke, kan. ya. Cuman akhirnya mereka berpikir ini untuk kebahagiaan anaknya udah deh gitu kan. Ya Mm-mm. udah mereka terima aja. Nah, tapi pada waktu berjalannya dalam pernikahan itu saya mulai ada ngerasa yang aneh nih. Jadi perasaan aneh itu pada waktu dimulai dari saya ingat istri saya Esther tuh udah mulai sungguh-sungguh ya. Mm-mm. Dia apa namanya mau mengenal Tuhan sungguh-sungguh gitu kan.
Ya sebetulnya kesungguhannya itu juga ada ceritanya sih. Oh, gimana tuh Ceritanya ceritanya? tuh Asik. Karena itu ceritanya berdampak nih dari perjalanan berdampak. imannya Bang Monty ya. Iya. Gimana gimana? Jadi saya kan lahir dari keluarga yang keras ya. Jadi banyak ngalamin luka-luka juga, luka emosi masa lalu gitu Oh, kan. oke. Karena orang tua yang keras Didikan. khususnya dari papa gitu, Oke. didikannya keras, jadi saya juga banyak luka. Dan Esther juga dari keluarga walaupun Kristen, Mm-mm. tapi Kristen yang juga banyak luka juga ya, luka emosi di Oke. keluarganya. Jadi ini ketemu deh lagi menikah nih, ketemu nih orang luka ketemu sama orang yang luka deh. Jadi Oke. saling melukai gitu Iya. kan. Jadi di rumah tuh kalau udah ribut Mm-mm. itu bukan lagi piring terbang tapi kipas angin terbang sih gitu kan. Ngeri amat. Waduh gitu kan. Nah, sementara saya bertumbuh sebagai seorang laki-laki yang saya pikir harus seperti papa, otoriter gitu kan. Kalau papa kan yang dimana juga dia dibesarkan dari eh, seorang anak yang fatherless. Oke. Iya, papa juga fatherless. Dia dibesarkan sama kakak-kakaknya yang penuh dengan kekerasan. Oke. Jadi dia juga bertumbuh menjadi orang yang otoriter, orang yang juga mengalami luka. Oke. Begitu banyak luka Mm-mm. emosinya, Mm-mm. sehingga pada waktu menikah dengan mama juga dia, pokoknya mama nggak boleh ngebantah, Harus nurut gitu ya. harus nurut. Oke. Ya, jadi yang namanya KDRT bukan kasih dalam rumah tangga ya, Ci ya. Kekerasan dalam rumah Kasih tangga dengan ADRT. itu udah mewarnai tuh dari kami kecil. Nah, sehingga itu saya bawa juga Ke ke dalam pernikahan. pernikahan. Jadi eh, saya menjadi seorang suami yang keras, suami yang kasar, yang jahat sama istri gitu kan. Nah, dalam kondisi yang tertekan itu, istri Esther itu dalam keadaan yang tertekan, dia mulai cari Tuhan. Oke. Dia mulai cari Tuhan, dia mulai sungguh-sungguh dengan Tuhan. Nah, waktu dia mulai sungguh-sungguh dengan Tuhan, baru saya melihat ada sesuatu yang aneh nih. Mm-mm. Dari sikapnya dia, ada sesuatu yang berubah. Itu yang membuat saya mengalami sesuatu yang aneh, Ci. Mhm. Saya mengalami rasa takut. Takut yang namanya kematian. Saya berpikir, kalau saya mati kemana ya? Gitu loh. Saya percaya surga tuh ada. Mm-mm. Gitu. Mm-mm. Bahkan di ajaran agama saya pada waktu itu, surga ada, tapi untuk masuk surga tuh harus melewati jembatan yang namanya jembatan Shirathul Mustaqim. Oh, oke. Jembatan Shirathul Mustaqim, saya mikir waktu itu kan jembatan yang seperti selai rambut dibelah 7 sih. Oh, gitu ya. Iya kan? Oke. Gue ngeliat ke kaca, rambut gue sisa segini. Gue pikir Aduh, susah banget nanti gitu kan. pinjem rambutku lah. Gitu. Iya. Nah, dari situ udah mulai rasa takut itu ada tuh, Ci. Ah, Jadi akhirnya apa? Semua kewajiban agama yang sebelumnya aku nggak pernah jalanin secara penuh, aku lakuin. Sholat 5 waktu, sholat sunnah, tahajud, puasa tuh sih. tadinya Biasanya yang nggak puasa pernah ya. bolong-bolong, tadi nggak pernah. Itu puasa full, Oke. sebulan full. Pokoknya semua kewajiban agama aku lakukan waktu itu. Tinggal Oke. satu aja yang belum, naik haji. Oke. Aku udah bilang sama Esther, tahun depan aku mau naik haji. Oke. Gitu kan. Terus udah, nah, berjalannya waktu, tiba-tiba eh, kita ngalamin satu kejadian di mana Esther tuh sakit. Hmm. Sakit di bagian perutnya itu sampai dia tuh susah jalan sih. Hmm. Susah jalan, terus udah gitu akhirnya kita putusin, udah kita ke dokter gitu kan. Mm-mm. Terus waktu lagi mau ke dokter, ya aku kan ngecek dulu dong, ya keuangan. Nah ini yang aneh nih, di rekening cuma tinggal 50.000. Mestinya udah ada transferan sih, Oke. karena kan waktu itu clearing tuh 2 hari. Ah, ah. Ini 2 minggu belum masuk-masuk. Waduh, Itu sih beneran aneh ya. aneh. Waduh, silakan ini gimana caranya ya? Saya ngomong sama istri kan, Mm-mm. saya bilang kita uangnya nggak cukup nih kalau buat ke dokter. Hmm. Terus udah gitu, Esther bilang, udah deh kalau gitu bawa aja ke gereja, dia bilang gitu. Ini di gereja nih ada kebaktian kesembuhan ilahi gitu. Oh. Terus udah gitu, waduh bingung juga lagi ke gereja. Sementara di ajaran agama saya waktu itu nggak boleh kita nginjak gereja nih gitu kan. Wah saya bingung gimana caranya. Sementara istri lagi kesakitan gitu. Oke. Ya singkat cerita akhirnya pada hari H-nya aku doa deh. Istilahnya minta izin sama Tuhan. Saya bilang Tuhan kan tahu
saya kan nggak punya uang tuh bisa 50.000. Mm-mm. Pasti nggak cukup buat ke dokter gitu Oke. kan. Saya minta maaf ya Tuhan, saya bawa istri saya ke gereja, ke Oke. kebaktian kesembuhan Oke. ilahi. Udah, pas bawa ke gereja dalam keadaan, aduh repot banget, dia susah jalannya. Nah, di ruang gereja itu kita nggak duduk di kursi sih, duduknya di tangga, gitu Oh. kan. Duduk di tangga, Mm-mm. dia duduknya juga susah. Mm-mm. Nah, mulai nih ibadah nih, mulai pujian penyembahan. Mm-mm. Wah, waktu pujian penyembahan, waduh, susah banget gitu kan. Mm-mm. Ininya, apa namanya, di dalam tuh udah nggak tenang nih. Mm-mm. Saya keluar, pas di luar ada yang ketarik lagi, ada yang masuk lagi nih Suruh masuk dalam. gitu ya. Terus udah gitu, udah di dalam, terus ada kayak nggak tenang, keluar merokok di luar. Oke. Sudah itu tarik lagi dalam. Gitu. Begitu terus berulang-ulang. Nah, ini kejadian yang aneh sebenarnya sih. Kejadian yang aneh yang kedua yang saya alami nih Mhm. di gereja itu. Mhm. Beberapa hari sebelum ke gereja, itu ada peristiwa yang waktu itu sebenarnya Esther nggak tahu. Oke. Itu peristiwa di mana habis sahur, Mm-mm. saya kan sholat subuh, Mm-mm. mau tidur, itu tiba-tiba ada sinar terang di kamar. Mm. Saya lagi tengkurap gitu ngeliat sinar itu terang banget sih. Mm-mm. Beda deh sama sinarnya lampu. Oke. Lampu kamar mandi kami itu kan lagi nyala. Uh-uh. Itu kelihatan sih sinarnya. Tapi sinar yang satu ini lebih terang daripada lagi. sinar lampu. Nah, wujudnya itu adalah wujud manusia. Oke. Pakai jubah. Tangannya gini. Rambutnya gelombang. Panjang gitu kan. Cuman wajahnya nggak kelihatan karena terang banget. Oke. Sosok yang aku lihat ini persis banget dengan lukisan yang ada di kelas di sekolahan aku waktu lagi aku sekolah SMP di Canisius itu. Dan itu adalah lukisan Yesus. Oke. Itu sama. Terang yang aku lihat di kamar itu waktu aku tengkurap ngelihat itu sama. Oke. Dan di dalam hatiku itu aku tahu itu Yesus. Cuman bergumul nih di dalam hati ini bergumul, ngapain Yesus datang ke sini? Dia kan tahu, gue kan nggak percaya sama dia gitu. Jadi, wah, saking ketakutannya saya, itu badan semua sakit sih. Sakit kayak apa ya? Kayak ini tulang-tulang tuh kayak ada diremes gitu. Wah, sakitnya luar biasa gitu kan. Okay. Nah, saya waktu itu baca-bacaan deh tuh. Dengan doa-doa yang saya tahu aja sesuai ajaran agama saya. Saya baca semua macam surat-surat itu saya baca, itu nggak hilang. Tetap aja itu tangannya kebuka gini. Dan nggak lama kemudian bayangan itu, sosok itu hilang. Menghilang. Tapi waktu hilangnya, Ci, itu saya ngerasain damai yang nggak pernah aku rasain sebelumnya. Oke. Dan kalau ingat kejadian itu sampai sekarang tuh sangat berkesan banget sih, Ci. Sampai jadi termehek-mehek nanti sih. Nggak apa-apa. Rasa damai yang nggak pernah aku rasain sebelumnya, gitu loh. Dari rasa takut, rasa sakit, dan itu rasa peace banget, gitu. Damai banget. Peristiwa itu aku nggak cerita sama Esther, sama istri nggak cerita. Oke. Karena nanti kalau cerita, yang ada hebat-hebatan tuh kan, bener kan? Ya kan? Gengsi nih, wah ini masih gengsinya masih tebal banget. Nah jadi pada waktu di gereja itu waktu ngelihat Esther tuh udah kok aku tarik lagi ke dalam ikut pujian penyembahan lagi. Nah untuk yang kesekian kali aku masuk lagi, aku melihat Esther udah nggak duduk lagi, bisa berdiri, bisa duduk, bisa berdiri. Tadinya nggak bisa. Nggak bisa tadinya sih. Tadinya dia sakit susah banget untuk begitu. Nah sampai akhirnya saya tanya sama dia, ya kamu udah nggak sakit? Gitu. Terus dia bilang udah enggak. Pada waktu dia ngomong enggak, kejadian yang kedua nih yang aneh buat aku tuh,
aku dengar suara. Mm-mm. Suara di hati, Mm-mm. kamu lihat, kamu nggak punya uang Mm-mm. untuk bawa istri kamu ke dokter, Mm-mm. istri kamu sakit, Mm-mm. sekarang dia sembuh. Mm-mm. Siapa yang sembuhin dia? Aku yang sembuhin. Waduh, itu di dalam hati itu bergetar banget. Itu yang kalau sekarang kita ngerti itu suara Tuhan. Padahal aku kan belum percaya sama Yesus Iya. pada waktu itu. Aku diam aja gitu kan. Terus mulai pendetanya menyampaikan firman, tang 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 tang. Sampai selesai firman, pendetanya ajak altar call. Nantangin semua. Nantang altar call. Siapa yang mau didoakan, maju. Dalam hatiku, aku tuh kepengen maju. Cuma masih gengsi, Ci. Aku Satu sisi diam aja. malu. Terus akhirnya aku nengok lagi ke Esther. istri, ke Esther. Terus aku bilang gini, yang kamu gak kepengen maju? Kamu maju aja. Kan kamu perlu didoain. Tahu gak, Ci? Esther tuh nengok ke arahku, terus dia ngomong, enggak, kamu aja yang maju. Ah. Saya tahu kok kamu kepengen maju. Dari mana tahunya, Ci? Orang kita nggak ngomong kan? Iya. Itu kan ada di dalam hati. Wah, gitu. Itu Ketahuan. kalau orang Manado bilang, orang hati sama lele, Jo. Udah meleleh, udah gue ke depan, udah aku jalan aja. Oke. Dan waktu jalan itu aku bilang, Tuhan, terimalah aku dalam kerajaan-mu. Udah aku slain spirit jatuh, udah didoain. Dan saat itu aku terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah perjalanan ini. Wow. Itu sih berarti benar-benar ini ya, apa namanya, disamperin. Dan memang benar ya, maksudnya Betul. Tuhan itu yang memang mencari kita, mendapati kita, sehingga hati kita benar-benar ketarik ya sama dia. Dan Iya. Tuhan yang tarik hati kita ya. Dan Iya. itu Iya. dialami banget ya sama Pak Monty ya. Banget. So, pengalaman itu kan indah banget ya kalau aku Iya. lihat. Terus ya ada rasa niat dan kayak benar-benar Tuhan yang maju-maju gitu ya. Iya. Nah setelah itu kan sudah, itu saya rasa perjalanan dan perjuangan itu lebih ini ya, lebih tough ya, karena udah orang tua yang cukup disiplin dengan agama yang sudah dipilih dan ditentukan udah dari awal Iya. gitu kan, dari sejak lahir gitu kan. Ada perdebatan atau mungkin yang dialami sama Pak Monty kayaknya menarik nih kayaknya nih. Banget itu sih. Jadi pada waktu ngalamin yang kalau kita sekarang sebut dengan lahir baru ya. Iya. Itu tuh benar-benar kita tuh, saya pribadi semangat banget untuk menceritakan tentang siapa Yesus itu. Wow. Karena itu betul-betul aku kan ngalamin secara real gitu kan. Bagaimana yang namanya istilahnya God visitation-nya itu, ya kan, berjumpa dengan Tuhan, aku ngalamin bagaimana rasa damai itu yang nggak pernah nggak pernah aku rasain sebelumnya. Wow. Ya kan. Nah, cuma pada waktu itu aku masih kurang hikmat sih. Gitu. Jadi ceritalah ke keluarga gitu kan. Cerita ke keluarga bahwa saya udah jadi Kristen, saya menjadi pengikut Kristus gini. Jadi dengan polosnya dengan polosnya gitu. Itu tahu nggak? Kalau ini nggak benar, yang ini benar kayak gitu kan. Kayak di debat. Jadi debat ya kan, orang tua kan kaget kan gitu kan. Dan aku tuh nggak lama-lama juga sih. Jadi waktu lagi ngalamin kelahiran baru itu, kira-kira seminggu kemudian langsung mau dibaptis. Wow. Gitu. Jadi nggak pakai nunggu-nunggu lama lagi. Pokoknya betul-betul haus gitu kan. Malam sebelum dibaptis, aku tuh datang ke mama. Ceritanya aku pamit sama dia gitu. Izin. Aku bilang, Mam, sekarang saya udah jadi Kristen, saya pamit ya Mam, gitu. Minta restu lah dari Mama. Itu saya diantar sama Esther waktu itu ke rumah Mama. Papa nggak ada, jadi sama Mama aja. Saya minta restu sama Mama. Mama bilang gitu, nahan saya untuk jangan gitu kan. Terus aku bilang, aku nggak bisa Mam, saya bilang gitu. Ini bukan tentang agama,
Dan aku bilang, agama nggak bisa menyelamatkan, Mam. Saya bilang Oke. gitu. Yang bisa menyelamatkan hanya satu pribadi ini, Mm, yaitu Yesus Kristus yang menyelamatkan. Yang aku percaya sekarang ini. Gitu. Wah, itu pergumulan yang nggak gampang sih, Ci. Gitu kan. Di satu sisi mengikuti ada permintaan dari orang tua, mm-mm. dari seorang ibu yang Dilema. melahirkan dan membesarkan aku. Mm-mm. Tapi di satu sisi ini adalah soal keselamatan. Hmm. Yang aku tahu banget bagaimana dosaku begitu banyak banget. Mm-mm. Dan aku nggak tahu siapa yang menjamin yang bisa mengampuni dosaku sebelumnya. Mm-mm. Tapi setelah tahu kebenaran itu bahwanya Yesus yang adalah jalan Mm-mm. dan kebenaran dan hidup yang mampu mengampuni dosa aku kan. Mm-mm. Dan akhirnya aku putusin gitu loh untuk memberikan diri dibaptis. Mama gimana? Kan berarti kan Nangis. mama kan nggak mau sebetulnya. Iya, sedih lah dia gitu kan. Ya udah campur aduk. Kalau dengar ceritanya waktu itu, ya kecewa, marah, sedih dan sebagainya. Karena aku kan anak laki nomor satu. Oh, Ya anak laki nomor satu. harapan. Ya di keluarga aku tuh anak laki nomor satu. Saya tuh pokoknya apa-apa diutamakin saya dulu diutamain. Jadi udah kayak putra mahkotanya lah gitu kan. Mm-mm. Gitu. Nah, papa juga waktu dengar itu marah gitu kan. Oke. Iya, marah gitu kan. Karena apalagi waktu lagi pernikahan, janjinya saya sama papa sama mama adalah nanti istri ikut. Oh, sudah ada Eh, sebut janji juga sama udah papa, kan mama ini ya. kan beda agama ya, nanti kalau udah menikah nanti dia ikut Oke, sama kita aku bilang gitu. oke. Bukannya ikut, malah Ternyata ya, saya jadi pengikut Kristus. Itu yang gimana reaksi membuat mereka papa? tuh kecewa. Reaksi papanya gimana dengan kekecewaannya? Eh, Papa kecewa dan marah, nggak mau ketemu sama aku. Sama sekali. Jadi waktu lagi dia sakit, dia nggak mau ketemu sama aku, nggak mau ketemu sama saya, dan cuma sama Esther mau. Oh, Ya, tapi sama saya nggak mau. Dan berjalannya waktu sampai akhirnya papa meninggal, disitulah dari keluarga besar makin terang-terangan gitu loh. mhm. Nah sampai akhirnya mama dan adik-adik semua memutuskan untuk Monty harus menandatangani surat melepaskan hak waris. Dicoret dari Dicoret jadi ahli list waris keluarga ya, dari ahli waris ya semuanya dilepasin ya. lepasin. Yang Oke. saat itu betul-betul eh, nggak mudah ya, kalau aku Iya, pikir, kalau bukan betul. karena kekuatan Tuhan, Benar. karena begitu banyak suara-suara, lu gila, lu kan suami, lu kan seorang bapak, anak lu masih pada kecil-kecil, Mm-mm. perlu biaya besar. Oke. Ya jujurnya pada Secara waktu itu manusia ya. warisan papa ya buat kami ya pada Mm-mm. waktu itu tuh gede banget sih, Ci. Iya, iya, iya. Gitu kan. Wah, itu suara-suara yang lu nggak bisa membahagiakan orang tua, lu gagal jadi suami, lu gagal jadi orang tua. Pokoknya Wow. wah itu intimidasinya kuat banget waktu Oke. itu. Sampai-sampai yang menyedihkan juga pada waktu papa meninggal, Mm-mm. itu ada satu keluarga yang ya jadikan inilah eh, yang dituakan gitu ya Mm-mm. dari sisi rohaninya, Mm-mm. itu nggak menyebutkan saya sebagai salah satu anaknya gitu kan. Saat pemakaman papa. Lagi di rumah masih jenazah papa masih di rumah waktu itu lagi Oke. disemayamkan. Oke. Itu nggak disebutin gitu loh bahwa Hmm. saya sebagai Anak. anak gitu kan. Dan itu didengar juga sama mertua kan, mertua juga kan datang kan, Oke. loh kok Monty nggak disebutin namanya gitu kan. Mm-mm. Bahkan pada waktu lagi ada jenazah papa di situ, itu juga saya disuruh keluar gitu loh. Hmm. 15 tahun lebih lah. 15 tahun lebih ya harus Benar-benar harus terpisah dan merasa bahwa udah dicoret lah ya iya dari nama disingkirkan keluarga, gitu. Iya, disingkirkan, tidak iya, pernah disapa. iya. Itu gimana perasaannya Wah Bang itu Monty waktu itu? nano sih, Nah, Ci. Nano ya. Nanti saya Antara beli dulu lah. sedih, sedih, marah, kecewa, macam-macam deh gitu. Ada kemarahan ya. Terus Ada menyalahkan juga, Tuhan kah? iya. Kenapa? Ada menyalahkan Oh, Tuhan? kalau nyalahin Tuhan nggak, absolutely. Aku sama sekali Oke. nggak kecewa sama Oke. dia. Cuman saya bertanya ya Tuhan, kok begini ya, gitu kan? Iya. Saya kan
percaya sama Tuhan gitu Iya. loh. Saya nggak menjadi orang yang tidak beragama, enggak juga kok. Mm-mm, Saya kan mm-mm, percaya sama Tuhan, kok ngalamin kayak gini. mm-mm. Nah, pada saat saya ngadu sama Tuhan, Tuhan kasih ayatnya. Tuhan bicara lewat Markus 13 ayat 13. Mm-mm. Yang dikatakan kamu akan dibenci oleh karena namaku. Tapi Oke. orang yang bertahan sampai pada kesudahannya dia akan selamat. Hmm, Bertahan untuk tetap mengasihi Tuhan, mm-mm. bertahan untuk tetap mengasihi sesama. Termasuk orang yang membenci. Kita itu Oke. tetap harus bertahan di situ. Itu yang menguatkan sih, yang menguatkan. So jadi dalam waktu Cukup lama. yang panjang itu ya harus nahan gitu ya. Dan menerima keadaan seperti itu ya. Ada hati yang terus akhirnya kadang jatuh gitu, yang ngerasa menyesal kah gitu di saat perjalanan selama 15 tahun, berarti kan itu kan jatuh Ya, bangun, nggak bisa 15 ketemu tahun mama, lebih. nggak bisa ketemu keluarga. Iya, iya. Puji Tuhan waktu itu kita ada di dalam komunitas gereja ya. Mhm. Dari dalam komunitas gereja yang mereka juga tahu kondisi yang kami Keadaan. alami gitu Ya. kan. Jadi ada support selain Oke. dari support system dari keluarga sendiri, Mm-mm. istri dan Keluarga inti ya. anak-anak ya, keluarga inti, tapi juga ada support system juga dari keluarga Komunitas rohani, ya. komunitas. Cell group tuh penting banget Group tuh. ya. Dulu kan ada family Family altar altar, gitu iya kan. betul. Jadi kita didoain, dikuatin gitu loh. Oke. Ya itu sih memang Tuhan pakai ya orang-orang yang ada di sekitar kita yang menguatkan kita gitu loh. Wow, oke. Mm-mm. Berarti maksudnya dalam perjalanan itu walaupun 15 tahun artinya tetap pemilihan atau keputusannya Bang Monty ini Mm-mm. apa ya, udah mantep lah ya istilahnya. Ada Ya, sempet jatuh terus yang kayak gini, balik lagi nggak ya atau apa gitu. Ada nggak ya perjalanan itu ya? Kan kita nggak tahu ya. eh, enggak ya sih. Enggak Itu ya. tuh sama sekali enggak sih gitu loh. Karena Apa yang bikin yakin? yang bikin Yang yakin bikin itu yakin ini kehilangan keluarga loh. Ini orang tua nih yang satu sudah pergi gitu kan. Ini masih ada satu gitu kan. Terus masih ada yang lain gitu. Masa sih dilupakan, masih satu darah loh gitu. iya, Apa yang bikin yakin? yang bikin yakin tuh Mhm. pertama tuh itu ya pengalaman God visitation itu. Oke. Itu Rasanya ya. iya. Mungkin kalau Tuhan nggak nampakin secara real, mungkin Mhm. beda kali sih. Mungkin gue termasuk yang kali degil nih kalau dikasih tahu gitu kan. Eh, Tapi ternyata waktu Tuhan benar-benar nyatain langsung itu, ih, man, bayangin loh, itu eh, eh, aku belum percaya, tapi Tuhan bisa bicara langsung secara pribadi. mm-mm. Tuhan menampakkan diri. Kemudian diikuti lagi dengan peristiwa-peristiwa, pengalaman-pengalaman, kejadian-kejadian yang aneh, yang ajaib, itu yang menguatkan. Contoh, sebelum kami dipulihkan, Mm-mm. jadi keluarga pengikut Kristus Iya. gitu kan, Kristen itu, secara ekonomi kita nggak kekurangan sih. Wow, Iya, benar-benar Tuhan secara pelihara. nggak kekurangan. Itu sebelum sebelumnya. jadi Kristen nih, Oke. itu nggak kekurangan. Anakku yang nomor 2 sampai umur 2 tahun makanannya nggak pernah yang impor, Oke. gitu kan. Nah, tetapi setelah jadi Kristen nih, di awal-awal kekristenan, itu secara ekonomi tuh benar habis, bis. Dari yang punya mobil kemana-mana naik bis gitu. Iya kan? Bis kan? Iya. Itu tahun 97 kan. Lahir Oke. baru 97. Ah, ah. 98 kan Krismon. Iya. Ci, Nelly coba tebak deh. Ah. Ini saya kan udah menikah, udah anak ada 2. Mm-mm. Esther lagi hamil anak yang ketiga. Ah, ah. Kemudian ada lagi asisten rumah tangga 1 di rumah. Kalau menurut Cinelli, uang belanja pantasnya tahun itu kira-kira sehari berapa sih? Lumayan Tahun ya, gede 98. ya. Mungkin Pantasnya ya. berapa? Sehari uang belanja. Oh, sehari Sehari. uang belanja ya, sehari uang belanja. Ah, udah suruh tebak-tebakan nih, Eh, sehari uang belanja. Ya minimal 500.000 lah ya. Berapa? 500.000 buat makan. Berapa? Sesusah-susahnya 500.000 lah. 500.000. Susah lah ya. Wes, makasih sih. Amin. 1.300 adanya waktu itu. Waduh. Betul. Oke. Itu sampai Esther tuh dulu waktu lagi kita masih banyak duitnya kan, Ah. kalau ada uang kembalian yang recehan tuh, 1.300. iya, Oke. recehan itu dimasukin ke celengan. Hmm. Kita masukin di situ sih. Itu begitu habis-habisan duit, itu dipecahin celengannya. Oke. Esther lagi hamil, anak ketiga, itu tiap hari Ci, itu kasih ke aku tuh koin
uang receh yang udah diselotipin, ini 1.500, ini 1.500 hari gitu. Padahal tadinya hidupnya berkelimpahan ya. Nah, bayangin kalau Kesannya tuh jadi kok begini ya gitu iya. ya gitu. Nah, Ambil keputusan yang seperti ini kok jadi kayak gini gitu. Ini gimana gitu ya. terus dengan jumlah segitu Heeh. uang makan, kira-kira makanannya apa? Tahu tempe tidak berubah tiap hari Oke, tahu wow luar tempe, biasa. Oke. tapi dia macam-macam aja, ntar ditumis lah, ntar Oke. digoreng lah, pokoknya tahu tempe terus. Nah, satu hari anak kami itu yang paling besar, Hmm. yang laki-laki, bosan makan tahu tempe terus. Mm-mm. Dia bilang sama mamanya, "Mah, bosan makan tahu tempe terus, sekali-sekali masak ayam dong." Oke. Iya, masak ayam. Duit cuma 1.300, habis cuma sepotong buat dia doang dong. Iya. Yang lain doa puasa lagi gitu kan. Nah, udah, akhirnya istri waktu itu Esther sambil bikin di dapur mau masak sup tahu. Terus dia doa sama Tuhan. Terus doa sama Tuhan, mengucap syukur aja. Hmm. Nah, dia bikin mau makan sup tahu. Padahal anaknya pengen makan ayam. Ya nggak bisa dong. Iya. Akhirnya pas makan siang, udah siap mau makan sup tahu. Sup tahu. Iya, Pengennya ayam. pengennya ayam. Hmm. Terus lagi makan, tiba-tiba anaknya ngomong gini, "Mah, ayamnya enak loh." Ya, 2000 tahun yang lalu, Tuhan rubah air jadi anggur. Waktu itu Tuhan rubah tahu rasa ayam. Itu kayak Ini gitu-gitu dia sih. nggak tahu ya. Iya, kayak gitu-gitu tuh ngalamin ada mujizat-mujizat gitu. Itulah yang membuat jadi kami tuh kuat gitu loh. Oke. Jadi menghadapi keadaan-keadaan yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, Mm-mm. tapi puji Tuhan, Tuhan menunjukkan, menyatakan kuasanya Dia, kasihnya Dia, pemeliharaannya gitu. Jadi seperti kayak bangsa Israel di padang gurun aja ya. Iya, iya betul. Ternyata di padang gurun tuh banyak mujizat Amin. gitu. Itu yang membuat kami kuat, Jadi tambah mantep. tambah mantap. Dan puji Tuhan di gereja kita ada pengajaran-pengajaran, jadi ikut-ikut kelas waktu itu masih namanya SOM. Iya, iya, iya. Jadi Sekarang kom ya. sekarang KOM. Oke. Jadi itu kita juga dibangun, Berarti anak-anak juga mendukung ya. mendukung ya, puji Tuhan. Anak-anak, istri terutama juga ya. Iya. Jadi malah jadi lebih unity juga Iya. ya karena Justru mereka yang menguatkan saya untuk mendoakan. Doakin. Jadi terus hampir tiap hari dalam doa mesbah keluarga kami tuh untuk mendoakan keluarga yang menolak kami gitu kan. Karena Tuhan bilang, apa yang kamu tabur kamu tuai. Saya bilang, menabur apa Tuhan, orang ketemu aja susah. Iya kan? Tuhan bilang ya menabur dalam doa, Oke. menabur ucapan syukur. Oke. Gitu. Ya udah, jadi kita doakan dalam mesbah keluarga, doakan Sebut namanya. keluarga mereka-mereka yang menolak kami gitu loh, sampai pada waktunya Tuhan gitu loh yang mengubahkan Gitu ya. gitu. Tadi Bang Munti bilang 15 tahun dan akhirnya itu kan jadi padang gurun yang tapi membuktikan sampai dengan hari ini Pak Munti tahu bahwa nggak salah memilih dan memutuskan hal ini dan tambah semakin mantep gitu Iya. ya. Nah, terus kan akhirnya ending setelah 15 tahun itu ya, kok bisa akhirnya orang tua, keluarga, dan saudara-saudara sekalian itu merangkul kembali, gitu loh, membuka diri kembali untuk menerima Bang Monty. Gimana tuh ceritanya? Ya, jadi satu peristiwa pernah kejadian, ada adik ipar meninggal, gitu kan. Adik ipar meninggal dan kami tuh juga taunya dari internet. Wah. Jadi bukan dari keluarga. Tidak ada yang kasih tahu lah ya. Nggak ada yang kasih tahu. Nah, waktu itu yang tahu itu adalah Esther, gitu kan. Oke. Waktu istri ngelihat ada, loh, ini namanya sih ini. Oh iya. Kasih tahu loh, kok ini meninggal, dia bilang gitu kan, kabar gitu. Waduh, gimana ya? Nah, disinilah saya merasakan peran dari seorang istri sebagai penolong yang sepadan. Saya tadinya malas, Ci. Udahlah percuma, gue kontak juga, Tolak masih lagi. ditolak gitu kan. Oke. Emang enak gitu kan. Ya Dipain. udah. Terus udah gitu, tapi Esther bilang enggak, kita mesti datang
gitu loh. Hmm. Mesti datang, terserah mereka nanti bersikap gimana, tapi tunjukin gitu kan Oke. simpati kita kepada mereka. Mm-mm. Bener sih. Jadi waktu saya datang sama Esther itu kami datang, itu langsung adik mama tuh berubah. Langsung terima kami, langsung kami dipeluk gitu kan. Terus udah gitu, seperti nggak ada apa-apa. Wow. Makanya saya bilang, wah ini sih benar-benar Tuhan nih. Wow. Terus yang kedua ya memang Tuhan pakai istri ini sebagai penolong yang sepadan itu untuk membuka jalan Mm-mm. gitu. Ya makanya penting banget nih ya para suami ya supaya denger juga nih ya kan suara istri nih bahwa ternyata Tuhan bisa pakai benar-benar jadi penolong gitu kan. Iya. Nah mulai dari situlah mulai terbuka pintu-pintu itu sih. Wow. Mulai terbuka bagaimana mereka juga membuka diri untuk Oke. kami, bukan cuma keluarga dari mama dan adik-adik aja tapi juga sampai keluarga besar. Mm-mm. Itu kayak kebukanya kayak begitu aja sih. Mm-mm. Kayak pintu secara otomatis tak 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 kebuka gitu. Bahkan ya ada juga sih dari salah satu ya kalau kita sebut kayak oknum gitu kan yang masih mau Yang rese. mempermasalahkan keyakinan kami itu justru sama saudara sendiri sama kakak sepupu yang lain-lain itu malah justru orang itu ditegur gitu loh. Oke. Nggak boleh ya gitu kan. Mm-mm. Pokoknya gimana pun nggak boleh nggak ada utak-atik Monty gitu kan. Oke. Gitu. Di. Dan sampai berlanjut dari mulai kami diterima dan kemudian sampai akhirnya 2 tahun kemudian adik juga yang tadinya juga nggak seiman akhirnya sekarang jadi jemaat di Grow Wow. Center. Oke. Jadi benar yang firman Tuhan bilang Oke. satu orang percaya si rumah Rumah diselamatkan. diselamatkan gitu. Wow. Keren. Ngomongnya Oke. gampang ya Ci. Oh, Tapi ngejalaninnya makanya belasan aku bilang, tahun. wow, gitu. Tapi 15 tahun itu nggak sebentar loh ya, Ya menanti dan menunggu sebentar. kan itu juga deg-degan juga ini Iya, gimana ya. Satu iya, sisi kan pasti juga anak-anak sebagai cucu ya, pasti iya, apalagi itu cucu dari anak pertama. iya, iya, Artinya iya. mama juga sebenarnya ya dan nenek ya berarti kan dari anak-anak itu juga kan berharap pengen ketemu. Iya, Saya percaya pasti omanya juga menunggu menanti waktunya ya. iya, Nih gengsi juga nunggu dan lain iya, sebagainya. Banyak hal yang dialami ya menurut iya. saya. Dan mama memang pada waktu itu akhirnya setelah kami pulih, Mm-mm. baru mama cerita bahwa Oh, eh, ya gimana pun mungkin hati seorang ibu ya betul. Ya, yang susah yang banget itu kayaknya yang mutusinnya. melahirkan gitu terus udah gitu dia ngalamin eh, tarik-tarikan dari sisi keluarga, Mm-mm. pengaruhnya juga yang Kuat ngomong ini juga ya. kuat, tapi Banyak di sisi lagi. lain kan dari lubuk hatinya sendiri juga dia nggak kepengen seperti itu gitu loh. Perang ya. Iya, perang banget di situ Perang tuh. banget ya. Tapi akhirnya pas begitu sudah mulai menerima, Menerima saling itu terbuka ya. berubah sampai sekarang eh ya kalau acara-acara keluarga gitu kan, Mm-mm. itu sebelum makan misalnya kan doa. Iya. Selalu saya yang diminta. Ya doa dulu. Iya sampai kayak Wow, gitu. oke Jadi oke. itu benar-benar itu Tuhan sih. Mm-mm. Jadi kalau kalau dulu yang pernah hubungan yang terputus gitu kan, Mm-mm. belasan tahun. Terus kemudian kalau istilahnya hak sulungan, Iya. hak kesulungan biasanya kan apa-apa nomor satu tanya AA dulu, tanya ke aku dipanggilnya kan AA kan Mm-mm. gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Tanya AA dulu gitu kan. Mm-mm. Nah, itu sempat hilang kan belasan tahun udah nggak Mm-mm. ada lagi itu kan Mm-mm. hak kesulungan. Tapi itu Tuhan, kalau Tuhan mau bilang balik itu balik sih. Mm-mm. Kayak penolakan tadinya, Iya, akhirnya diterima lagi. caranya Tuhan. Caranya Tuhan. Hak kesulungan yang tadinya sempat hilang, Mm-mm. sekarang balik lagi. Bulan Juli yang lalu, Mama kan ulang tahun. Iya. Waktu Mama ulang tahun, adik-adik balik lagi. AA mau gimana nanti Mama ulang tahun? Nanya dulu. Itu persis seperti dulu sebelum saya selalu di nomor satuin kan? Balik lagi Balik gitu. lagi. Oke, satu lagi terakhir Oke. gitu ya.
saya mau Bang Monty kasih ucapan atau kasih pesan buat para pemirsa podcast GMCC gitu ya. Bagaimana menghadapi hidup ini kan sekarang susah ya, susah banget. Tapi ada juga bilang gampang gitu ya. Wow, tetap mengikut sekali Yesus tetap Yesus gitu kan. Jatuh bangun itu tetap ada, Bang Monty. Ya. Boleh nggak kasih pesan kepada orang di luar sana yang mungkin sekarang masih jatuh dan bangkit lagi dan berusaha lagi gitu. Apa yang mereka harus lakukan? Mungkin boleh kasih kekuatan buat mereka semua. Buat teman-teman yang menyaksikan podcast ini, memang kita menjalani kehidupan nggak selalu mulus, nggak selalu ideal buat kita. Tetapi percayalah bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan dan yang hidup di dalam rencananya. Tuhan tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan dalam hidup kita. Tapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan hari esok yang penuh dengan pengharapan. Percayalah, Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah terlalap untuk menjaga kita. Yang penting buat kita adalah, biarlah mata kita tertuju kepada kasih-Nya Tuhan. Tertuju pada kekuatannya Tuhan. Percaya kepada karakternya Tuhan. Jadi bagi teman-teman yang saat ini mungkin dalam pergumulan, dalam kegoncangan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu. Amin. Tuhan mengasihi kamu. Yes. Makan kue sus, makan ketan. Di dalam Yesus ada kekuatan. Uhuy. God bless. Thank you Bang Monty buat Oke, waktunya. sama-sama, Mau Ci. memberkati pemirsa GMCC Tuhan Podcast. memberkati. Saya percaya banyak yang diberkati melalui podcastnya Bang Monty. Karena saya juga diberkati, ternyata bertahan itu butuh effort ya. Tetap butuh Yesus gitu ya. Tetap Sekali butuh Yesus, Yesus. tetap Yesus. Apa Amin. tadi kue sus? Makan kue sus, makan ketan. Di dalam Yesus ada kekuatan. Oke, demikian pemirsa GMCC Podcast dan kita akan menantikan podcast-podcast yang berikutnya lagi dan sampai jumpa podcast kali ini bersama Bang Monty. Tuhan Thank you, Yesus memberkati. Cineri. Tuhan berkati.